masyarakat kita ini banyak sesaji. Sesaji atau di Bali dikatakan banten. Banten itu sesuatu yang membuat kita enten, tersadarkan. Nah, saya ingin mengingatkan, apapun yang kita buat dalam bentuk sesaji ini hendaknya dipahami. Paling tidak, apa yang membuat sesaji ini kemudian bisa menyambungkan kita dengan yang metafisik, yang niskala. Kelengkapan dalam melaksanakan suatu persembahyangan adalah merupakan suatu yang sangat luar biasa bagi kita semua. Untuk itu, pada kesempatan persembahyangan gelombang pertama ini, Wacana Dharma atau yang disebut dengan Dharma Wacana akan disampaikan oleh Bapak Dewa Ketut Suranaya. Beliau adalah merupakan suatu pakar Hindu yang berani menjawab tantangan yang sangat luar biasa kepada di seluruh pelosok Hindu Nusantara ini. Tidak asing lagi bagi Bapak Ibu setiap membuka Google atau YouTube mbahnya itu mencari tentang fenomena Hindu, bagaimana bangkitnya Hindu. Beliau yang sangat luar biasa menjawabnya. Untuk itu pada kesempatan ini kami mohon dengan hormat Bapak Dewa Ketut Suranaya untuk memberikan wacana dharmanya kepada kita semua. Untuk waktu dipersilakan. Om Awinamastu Namasidam. Om Siddhyastu Mutat Astu Asuswah. Om Swastiastu. Saya mohon izin untuk membuka masker. Yang disucikan Jero Mangku Gede, Nyoman Susilo, sahabat Titiang, yang betul-betul saya kagumi beliau ini. Lanang istri, para ibu-ibu Sarati Banten yang sering ketinggalan tidak disebut-sebut, padahal beliau ini sangat besar jasanya. Kemudian para pinandita yang lain yang hadir dalam kesempatan ini, lanang istri tentunya, yang juga menjalani kehidupan suci yang sangat saya hormati. Kemudian hadir beliau yang belum Titiang kenal, Brigjen Putu Eka bersama keluarga beliau yang sangat dihormati, dan saya benar-benar menghormati beliau. Nanti kita akan kenalan, Pak. Para sesepuh, pilih sepuh, dan para tokoh baik di Parisade maupun di Klian atau di Banjar, di Tempek. Dan tadi saya dengar ada Pak Sekum Parisade Pusat, ya, Pak Kerdiase hadir katanya, di sahabat saya, dan seluruh umat sedharma. Terutama ada satu tokoh yang hadir di sini, kita lihat pakai baju hitam-hitam, Akang Nur. Beliau masih muda. Tahun lalu beliau melaksanakan prosesi Sudi Wadani di sebuah gereja di Sanur atas arahan Ide Pedanda Wayahan Wanasari. Beliau hadir di sini, dan mumpung saya masih ingat sebelum mengawali apa yang akan saya sampaikan, Sunda Wiwita. Sebenarnya Sunda Wiwita ini sudah punya tatanan kepemangkuan. Namanya Mangku Lingga, Mangku Wastu, Mangku Wangi, dan Mangku Surya. Jadi ada 4, Bapak Ibu sekalian, 4 tatanan. Lalu orang sucinya namanya Hajar. Ini selama ini belum kita akomodir, tapi kelak akan kita ikut sertakan dalam setiap kegiatan keagamaan kita. Nanti saya kalau boleh berpesan, seandainya peluang itu tiba, alangkah indahnya apabila nanti ada para penyanyi kita dari Sunda Wiwitan atau dari Sunda Kuhun, ini sama tuanya ini, ya, sama tuanya. Ada misalnya pemangku atau pinandita, ya, dari Pinandita Lingga, Pinandita Wastu, Pinandita Wangi, dan Pinandita Surya serta Hajar. Ini akan melengkapi Hindu
kenusantaraan kita. Bapak Ibu sekalian, umat sedharma yang saya hormati dan berbahagia. Hari ini kita melaksanakan Puja Wali ke-71 Pura Raditya Dharma. Oh iya, mohon maaf, ada yang kelupaan tadi. Beliau dari perwakilan FKUB. Mohon maaf, ya maklum, saya sudah menuju 70 tahun ini, jadi sudah banyak lupanya. Ya, mohon maaf dan mohon dimaklumi. Ya. Kemudian kalau ada juga nanti yang lupa saya sebutkan, sekali lagi saya mohon maaf dari hati yang paling dalam. Nah, ke-71 tidak main-main. Saya ke sini terakhir mungkin 7 tahun yang lalu, ya, dalam acara yang sama, menyampaikan sesuatu yang mungkin bermanfaat. Hari ini juga demikian adanya, dan kita lihat di hadapan kita ini banyak sesaji atau di Bali dikatakan Banten. Banten itu sesuatu yang membuat kita enten, tersadarkan. Nah, saya ingin mengingatkan, apapun yang kita buat dalam bentuk sesaji ini hendaknya dipahami. Paling tidak, apa yang membuat sesaji ini kemudian bisa menyambungkan kita dengan yang metafisik, yang niskala. Apakah itu para leluhur misalnya? Nah, saya baru tegur ini, lupa menyebutkan bahwa juga kita sedang dihadiri oleh seluruh Betara Tirta dari wilayah Bogor paling tidak. Namun sebetulnya kalau tadi sampaikan kepada kita bahwa ini ordan alit, sehingga bukan seorang sulingi yang muput. Saya mengatakan ordalannya memang alit secara niskala, tetapi secara skala, mohon maaf, ini bukan ordan alit, ordalan besar, karena dihadiri oleh banyak figur-figur suci, ya, selain yang memang sudah melinggih di sini. Jadi beberapa tahun lalu saya mengatakan pura ini yang keras itu panasnya, karena apa? Brahma di sini. Brahma lah sebetulnya yang menjadi pokok kekuatan Pura Raditya Dharma ini. Tadi juga saya hitung itu ada 18 tiang. 18 itu jumlahnya 9. 9 itu uripnya Brahma memang. Jadi sudah lengkap. Dan di sini sebetulnya ada Pancalingga. Pancalingga itu apa? Ada Padmasana sebagai pelinggih utama, ada Anglura 2, ada Bali Pawedan 3, ada Pepelik 4, dan ada Taman Sari 5. Nah, di Taman Sari inilah sebetulnya sakti daripada atau pasangan dari Brahma, yaitu Saraswati. Maka ada baiknya kalau anak-anak pasraman kita giring ke Taman Sari untuk mendapatkan yang namanya banyu pangeweruh, air suci untuk memudahkan mereka menerima aliran pengetahuan. Nah, ini penting. Nah, kembali kepada sesaji. Sesaji ini saya yakin ya bahwa para saraki Banten kita sudah mempersiapkan dengan baik. Ya, mudah-mudahan setiap sesaji ada yang namanya penyenang. Apa penyenang ini perannya dalam sebuah sesaji? Penyenang bisa bekerja secara individu sendiri, bisa juga menjadi bagian dari sebuah rangkaian sesaji. Tujuannya apa? Setelah beliau sang pemuput atau yang ngantep atau sang pinandita memercikkan tirta prayaschita, dan saat itulah penyenang berubah menjadi sebuah tempat duduk yang pantas bagi setiap energi atau figur yang melinggih di Bantenan itu, di sesaji itu. Jadi kepada saraki Banten saya ingatkan, jangan pernah melupakan penyenang di setiap sesaji, karena itulah sebetulnya yang menjadi penghubung antara kita dengan yang niskala. Itulah cara bekerjanya. Begitu kena Tirta Prayaschita, beliau berubah. Beliau duduk di tempat yang sudah disediakan, dari penyenang menjadi sebuah tempat duduk yang pantas bagi figur-figur suci. Nah, mudah-mudahan di sini ada yang namanya tumpang pitu. Mudah-mudahan ya. Tumpang pitu itu juga harus dipahami. Kenapa ada penyenang, ada pengambilan di sana. Penyenang itu sebetulnya memanggil, mengundang beliau, tetapi yang diundang bukan figur yang masih belum sempurna.
Yang diundang adalah figur yang sudah sempurna, yang sudah menjadi, kalau di Bali disebut dengan Betara yang guru, yang sudah setara dengan para dewa. Apabila kita mengacu kepada Rigveda Mandala 10 Sukta 15 Mantram 1 sampai 13, saya dikatakan bahwa para leluhur yang sudah menjadi sadewata duduk bersama para dewa menikmati minuman soma. Para leluhur setara dengan para dewa, dan para leluhur ikut menerima persembahan dari keturunannya. Jadi kalau di sini kita mempersembahkan, yang kita bayangkan persembahannya untuk beliau sesuhunan para dewa, tetapi sesungguhnya leluhur kita yang sudah setara dengan para dewa ikut menikmati itu menurut Rigveda Mandala 10 Sukta 15 mantra 1 sampai dengan 13. Nah, jadi itu poin yang pertama barangkali. Nah, kemudian Pura Raditya Dharma ini sesungguhnya, atau boleh dikatakan begini, hampir seluruh pura-pura suci di Jawa Barat, paling tidak Jawa Barat, itu sesungguhnya dulu entah pada zaman kapan merupakan sebuah petilasan. Demikian pula Pura Raditya Dharma ini petilasan, pepunden, keleluhuran. Kalau di Jawa disebut dengan kawitan desa. Jadi apa? Artinya jangan kemudian kaget kalau kemudian muncul figur seperti Akang Nur ini. Duh, dia orang Sunda bukan orang Bali, dan dia apa iya beragam Hindu misalnya. Maaf, pura ini karena merupakan awalnya petilasan, pepunden, pusat keleluhuran, bahkan dalam sesuatu yang lebih besar disebut dengan kabuyutan. Jadi petilasan itu tidak dibatasi oleh kehadiran hanya karena sekat-sekat agama, sepanjang yang datang itu mengikuti aturan yang dibuat oleh para pengempon atau manajer-manajer di pura itu. Jadi Bapak Ibu jangan kaget, dia ada orang pakai baju hitam-hitam lagi, kesini ngapain ini? Jadi jangan kaget, itulah wujud dari bakti beliau-beliau yang dulu leluhurnya memang pernah ada di sini, ya seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, sesaji kalau kemarin atau beberapa hari lalu ya, katanya ada ritual Buana Puja. Apa? Buana Puja ya? Mohon maaf. Ini sebetulnya sebuah keberanian mengundang. Ya, beliau-beliau katanya Betara Tirta. Beliau-beliau yang sudah melingga di tirta-tirta itu yang kemudian datang ke sini. Artinya apa? Kita juga berani mengundang beliau-beliau yang ada di seluruh Nusantara. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya mengundang leluhur Kalimantan yang namanya Hemahuit, leluhur Papua yang namanya Himadani, leluhur Sulawesi yang namanya Malingadewa, leluhur Maluku Utara yang namanya Patimura-Dewa, leluhur Maluku yang namanya Dewi Radoso. Saya undang supaya beliau hadir menyaksikan apa yang kita lakukan pada hari ini di Pura Raditya Dharma kaitannya dengan Pujo Wali yang ke-71. Nah, lalu apa? Kelanjutannya, bagaimana kita menyikapi sebuah fenomena seperti ini? Mohon maaf, ini saya belum masuk ke materi ini. Belum ya. Ini kita masih mendongeng. Ya, masih mendongeng. Nah, kemudian apa? Kita masih ingat, dulu ada istilah Sunda Besar dan Sunda Kecil. Sunda Besar itu Jawa, Sunda Kecil itu Bali ke timur. Nah, lalu apa yang terjadi setelah Sunda Besar dan Sunda Kecil ini muncul? Kita mengenal yang sekarang kita sebut dengan NKRI. Jadi Sunda Besar dan Sunda Kecil merupakan salah satu wujud awal daripada NKRI itu sendiri. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk menghormati proses itu dan mengembalikan kenusantaraan dalam sebuah areal yang rukun guyup untuk semua warganya tanpa membeda-bedakan agama, keyakinan?
ke depan. Ini demi anak cucu kita. Apa yang kita bisa lakukan sebagai umat Hindu? Tidak lain adalah kolaborasi antara wujud sesaji. Ini paling gampang ini. Antara sesaji ya, Bali, Jawa dan Sunda. Ini merupakan pengulangan daripada apa yang pernah dilakukan di masa lalu, di mana di sana ada perpaduan antara sesaji Bali, sesaji Jawa, dan sesaji Sunda. Inilah yang pernah terjadi pada zaman Bali kuno, Jawa kuno, dan Sunda kuno. Kalau sesaji Bali kita sudah tahu, pastilah paling tidak ada tumbang pitu di sana, ada daksina pejati, ada pengulapan pengambeian, dan ada yang lain-lain lagi ini, ya, yang saya sebenarnya nggak tahu. Nah, kemudian Jawa apa? Jawa itu yang namanya sesaji itu merupakan ciri kepribadiannya. Jawa yang berbentuk sesaji yang sangat sederhana dan multifungsi, yang namanya cok bakal. Ini sebetulnya ciri khas kepribadian Jawa. Dan sekarang ini harus dimunculkan dan sudah mulai muncul. Lalu yang ketiga apa? Jangan-jangan kita berpikir, sesaji Sunda itu kok ribet banget ya, ruwet, kita nggak tahu. Sederhana, sesaji Sunda hanya terdiri dari yang disebut dengan rujakan. Isinya apa? Pisang apon dipotong-potong, pisang emas dipotong-potong, nenas dipotong-potong, kemudian ditabur dengan selasih plus gula merah, disedot dengan air mendidih. Nanti tirdenya adalah kelapa hijau, dan untuk memercikkan tirdenya andong merah, daun andong merah. Tiga ini kalau bisa kita kolaborasikan dan tidak membuat kita sulit, kita paham bahwa dulu memang terjadi perpaduan seperti ini dalam upaya kita sekarang mengembalikan kenusantaraan ini sebagai sebuah wilayah luas yang rukun, guyup, apapun keyakinannya, ya, dan dimuliakan oleh bangsa-bangsa di dunia. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini awalan dari materi yang akan saya sampaikan. Mohon maaf, mudah-mudahan tidak bosan. Nah, materi yang saya sampaikan sebetulnya merupakan sebuah kondisi yang kita butuhkan. Karena apa? Dari sekian banyak pura-pura yang hebat secara fisik, tetapi dalam upaya pengelolaannya, manajemennya kadang-kadang goyah. Mulai muncul ego-ego, mulai muncul kepentingan-kepentingan, mulai muncul keinginan-keinginan yang aneh, ingin tampil beda dan lain sebagainya. Dan saya memberikan nama, judul daripada materi ini dengan semangat bakti dalam kurung ngayah menjamin kehidupan umat Hindu. Jadi semangat ngayah menjamin kehidupan umat Hindu. Bagaimana ceritanya? Apa hubungannya dengan ngayah dengan kehidupan? Kita tahu bahwa umat Hindu, katakanlah di Indonesia ini, hidup dalam berbagai jenis profesi. Apapun itu, entah dia menjadi seorang katakanlah TNI, Polri, lalu di bidang hukum dan lain sebagainya. Ini sebetulnya semuanya membutuhkan daya dukung, sehingga semua profesi itu akan berhasil secara optimal. Bagaimana caranya? Maka Hindu memiliki yang namanya ngayah atau bakti tanpa embel-embel kepentingan. Ngayah ini harus menjadi salah satu ciri yang menjadi sebuah sugesti dalam jiwa setiap umat Hindu, sehingga inilah yang sebetulnya mengantarkan apapun profesinya akan selalu mendapat dukungan. Jangan pernah coba-coba untuk membedakan. Wah, urusan ngayah, urusan profesi. Ini yang terjadi apa? Profesi yang Anda atau kita jalankan ini tidak akan diayomi oleh kekuatan
spiritual Hindu dan tidak akan mendapatkan daya dukung dari leluhur kita. Maka itulah yang disebut dengan taksu. Jadi Bapak Ibu jangan keliru. Taksu itu bukan sekedar dukungan dari para leluhur kita. Hanya karena beliau-beliau dulu pernah punya profesi tertentu, lalu kita profesinya akan sama dengan beliau. Tidak seperti itu. Contoh, dulu tidak ada leluhur kita yang menjadi lawyer kok. Tidak ada yang ada akuntan. Kenapa sekarang banyak lawyer, banyak akuntan? Artinya apa? Taksu adalah daya dukung leluhur terhadap semua jenis profesi keturunannya sepanjang keturunannya bakti kepada leluhur. Dan ingat, saya tahu, kita semua tahu bahwa umat Hindu, orang Bali, keluarganya atau istrinya atau suaminya tidak selalu orang Bali. Bisa dari etnis lain dengan keyakinan yang berbeda. Nah, jangan pernah berpikir kalau misalnya istri saya bukan orang Bali, kemudian ikut saya, lalu sang istri boleh melupakan leluhurnya karena sudah pindah ke leluhur saya. Tidak bisa. Apapun alasannya, tidak ada satu kekuatan pun yang bisa memisahkan atau memutuskan hubungan antara leluhur dengan keturunannya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang kebetulan punya pasangan bukan orang Bali, mohon maaf, jangan pernah biarkan mereka ini melupakan leluhurnya. Ya, jangan. Nanti ada yang mengatakan, dulu leluhur saya agamanya bukan Hindu. Apa iya sekarang masih bisa kita berbuat? Iya. Karena sebetulnya Hindu itu tidak pernah menolak apapun agamanya dulu beliau. Kita tetap menghormati leluhurnya. Tidak ada satu kekuatan pun yang bisa memutuskan. Coba lihat apa kata Taittiriya Upanishad. Apa katanya? Tidak ada. Maka saya juga sekaligus mengingatkan, maaf. Ya, mungkin ini akan sedikit kontroversi. Saya punya menantu perempuan, katakanlah dari Semeton Jabel. Tetapi apa yang saya lakukan? Saya selalu menyuruh anak saya laki-laki apabila ada pujawali odolan di merajannya istrinya supaya anak saya hadir di sana, hormati leluhur istrimu. Tidak ada sastra yang melarang itu. Mana ada sastra yang melarang? Tidak ada. Hormati. Karena sebetulnya kalau kita mengacu kepada Atharwa Weda, ya, Citra Siwa di sebelah kanan laki-laki, Citra Siwa di sebelah kiri perempuan. Artinya apa? Kesetaraan. Dan ingat, maaf, ada yang agak terlupakan selama ini yang namanya prosesi menjauman di Bali. Ini persepsinya macam-macam. Silakan saja. Anda boleh nanti kalau ke Bali datanglah ke Bendesa Adat Desa Kapal di Kabupaten Badung. Namanya Ketut Sudarsana. Cari beliau, tanya lontarnya. Ya. Nah, apa menjauman itu? Jadi, kalau di masa lalu zaman dulu di Bali, 3 hari setelah pawiwahan, sang pria suami datang ke merajang istrinya, mohon tirta. Lalu tirta ini dibawa ke merajannya suami, dipercekkan di rong telu. Kesetaraan. Ini konsepnya. Inilah yang namanya menjauman. Saya hanya ingin mengingatkan supaya kita jangan saling meremehkan nanti. Jangan menganggap, dia bukan dari ini, dia bukan, kita beda. Tidak seperti itu. Saya hanya mengingatkan, perihal Bapak Ibu sekalian nanti mau merenungkan apa yang saya sampaikan, monggo silahkan. Kalau tidak pun juga tidak apa-apa. Karena apa? Bapak Ibu sekalian perlu tahu, ya, saya tidak selalu mereferensikan kegiatan keagamaan Hindu ini kepada yang namanya sumber sastra atau lontar. Kenapa? Kok Pak Dewa berani seperti itu?
Ini bisa membuat orang marah nih. Tidak. Pada tahun 1996, Suwardi Idep Pedanda Putra Telaga. Saat itu beliau Ketua Parisade Ketua Umum Parisade Pusat mendeklarasikan untuk orang Bali yang beragama Hindu yang transmigran keluar Bali sebuah pola yang namanya Tattwa Darsana Weda. Beliau mengatakan di sana, Tattwa itu ajaran kebenaran, Darsana itu pandangan dan mencari kebenaran, yang semuanya bersumber dari Weda. Dalam Darsana, nah ini Komang Susi tahu ini, dia pernah kuliah Darsana. Darsana itu yang pertama adalah Nyaya Darsana. Apa itu? Nyaya Darsana adalah mencari kebenaran dengan ilmu logika dan analisa kritis. Ini yang sekarang sangat dibutuhkan oleh para generasi muda kita. Jangan sampai nanti generasi muda kita mengatakan, ritual nggak ada manfaatnya karena saya tidak paham itu ritual itu apa. Akhirnya mereka akan meninggalkan ritual. Sementara selama manusia terdiri dari badan kasar dan badan halus, maka ritual mutlak diperlukan. Walaupun wujud ritualnya tidak harus ruwet, tetap itu. Kenapa? Manusia diciptakan dengan badan jasmani dan badan rohani. Badan jasmani ini memerlukan ritual. Badan rohani ini memerlukan makanan berupa pencerahan. Nah, ini yang nggak pernah disampaikan dulu, ya. Tidak perlu. Anak muda memerlukan. Sekarang saya melihat sebuah titik balik. Anak muda mulai berpikir, apa perlu kita sebagai umat Hindu melakukan ritual lagi? Jawaban saya perlu. Tapi ritual seperti apa? Ya. Jadi, semangat ngayah ini terkait dengan profesi apapun itu yang Anda lakukan. Karena setiap profesi butuh yang namanya taksu, daya dukung. Daya dukung para leluhur yang sudah setara dengan para dewa. Apabila tadi saya katakan mengacu kepada Rigveda Mandala 10 Sutra 15 mantra 1 sampai 13. Nah ini, jadi saya hanya ingin mengingatkan agar kita semua, termasuk generasi muda juga, paham bahwa kalau kita ingin profesi kita berhasil dan selalu ada di jalur dharma, maka taksu daya dukung berupa semangat ngayah sangat diperlukan. Ya. Semangat ngayah sangat diperlukan. Nah ini, jadi apalagi urusannya di pura ini, di luar pura pun kita tetap harus punya semangat ngayah. Semangat ngayah kan tidak sekedar melakukan sesuatu tanpa dibayar, bukan. Semangat ngayah juga tercermin dalam semangat memberi, berani memberi, ya, berani mengendalikan diri, berani ulas asih. Ini semua semangat ngayah. Semangat ngayah tidak hanya berbentuk secara fisik, tetapi juga berbentuk secara rohani. Ini yang lebih penting sebetulnya. Inilah kekuatan manusia hidup dalam menjalani kehidupan di dunia ini, supaya tetap kita ada di jalur dharma dan tetap kita bisa hidup sesuai dengan dharma dan karma kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya ingin kita semua punya semangat ngayah. Jangan hanya terkait dengan di pura, jangan hanya terkait dengan katakanlah deoyatnya, resiatnya, atau butayatnya mencaru, tapi juga dengan manusiatnya. Dan kita diberikan yang namanya Pancasrada 5. Lalu kita diberikan yang namanya Pancayatnya. Seringkali kita kurang memahami bahwa Pancasrada itu sebetulnya aplikasinya dalam wujud Pancayatnya. Yang utama dari 5 serada ini, karena kita masih hidup, masih berjuang untuk mengisi atau memenuhi kebutuhan keluarga, maka dari 5 serada yang paling harus dipahami secara intens adalah Punarbawa dan Karma Pala. Lalu untuk itu dari Pancayatnya yang juga sangat penting tidak boleh diabaikan,
itu adalah manusianya dan budayanya. Ini dia. Apapun yang kita alami sekarang ini tidak lepas dari sikap buruk atau baik dan perilaku dari sang punarbawa. Nah, manusianya dan budayanya itu merupakan pola yang diberikan kepada kita oleh leluhur untuk meminimalisir dampak buruk dari sikap dan perilaku sang punarbawa. Nah ini, ya, ingat, manusianya itu penting, ya, dan manusianya juga bukan sekedar upacara. Misalnya sudah 7 bulan dalam kandungan manusianya. Pertanyaan saya, kehamilan bulan pertama sampai bulan ke-6, kenapa tidak ada angayu bahagia? Terima kasih kek kepada yang punarbawa, terima kasih kek kepada leluhur. Kenapa nggak ada? Kok baru pada kehamilan 7 bulan baru ada manusianya, dan seterusnya. Dan berakhir pada saat pawiwahan. Setelah pawiwahan, kalau ada masalah, apa jenis manusia aja yang harus kita lakukan? Nah, ini penting sekali bagi para pinandita kita. Karena pinandita ini lebih banyak berurusan dengan manusianya, melayani umat dan para sarati ini. Ya. Jadi harus tahu paling tidak bagaimana kerjanya sebuah upacara. Katakanlah otonan. Ini manusianya penting ini, karena pada saat otonan itu yang turun dewa pengayom, yang punarbawa, dan alam sebagai saksi serta leluhur. Itu setiap otonan itu turun itu, ya. Nah, oleh karena itu kita harus paham bagaimana kerjanya Banten otonan itu. Kenapa ada Bayu Oton di sana, ada Bayu Dewa di sana? Lalu bagaimana kerjanya Tumpang Pitu? Bagaimana kerjanya? Ya kalau Durmanggala Prasita. Ya kalau Durmanggala Prasita mungkin tadi ya waktu kita pengelukatan itu disatukan mungkin Durmanggala dengan Prasitanya. Walaupun sebetulnya tidak satu. Karena apa? Ya kalau Durmanggala Prasita ini untuk para serati ini, biarkanlah Durmanggala Prasita itu sebetulnya itu konsep pengejawantahan dari Brahma, Wisnu, Siwa. Ini tinggalan keputuran ini. Maka di dalam biarkanlah ada anong merah. Durmanggala kita tidak punya janur hitam, pakai yang hijau. Prasita kita pakai kelapa gading. Nah ini sebenarnya Brahma, Wisnu, Siwa. Lalu proses penyucian tadi itu seperti apa? Biarkanlah natap ke bawah. Memang natapnya ke arah bawah ya, tetapi sebetulnya itu mengarah kepada tulang ekor, karena di sanalah energi Brahma yang mengendalikan Bhutakala di seputaran itu. Maka kalau orang berdiri, kaki membentuk segitiga, tubuh membentuk segi 4, kepala bulat, Bhutakala itu ke bawah mengarah ke tulang ekor. Energi Brahma di sana menjinakkan Bhutakalanya. Kemudian Durmanggala ke arah ulu hati, energi Siwa menjinakkan Bhutakala yang ada di segi 4 ini. Lalu Prayasita menjinakkan Bhutakala yang dikontrol oleh Siwa yang ada di seputaran kepala kita. Itu proses penyucian. Gitu. Dan mungkin kita sudah terbiasa mengikuti pola Sulinggih. Sulinggih sama kita kan beda, namanya Sulinggih. Beliau nggak pernah pakai Durmanggala karena dianggap satu dengan Bhutakala, dengan Prasita. Padahal sebetulnya ada. Jadi kalau beliau Pinandita sekarang misalnya melayani umat, ya saya sarankan ada Durmanggala di situ, ya, karena itu penyucian untuk bagian tengah tubuh ini, ya. Durmanggala perlu, ya. Tapi saya tidak mengatakan bahwa ini harus. Saya ingin mengingatkan apapun yang saya sampaikan, tolong jangan ditelan mentah-mentah, tapi renungkan. Walaupun saya memang di Parisada Pusat untuk diposisikan sebagai wakil Sabawolaka bidang keagamaan, ya PHD bidang keagamaan dan spiritualitas. Jadi mau nggak mau saya harus menyampaikan ini, perihal mau diikuti, mau nggak diikuti, ya tidak apa-apa, seperti itu. Paling tidak menambah wawasan kita. Jadi
Ibu Sarati, Bapak Pinanita ini harus tahu bagaimana kerjanya Banten itu. Ya, pertama beliau melaksanakan puja pembersihan diri, kemudian membuat tirta pengelukatan, lalu dia kala dulu menggelar prasetya di Lukat, kemudian beliau membuat tirta dia kala dulu menggelar prasetya, kemudian dipercikkan ke seluruh sesaji. Kan tidak semua sesaji dipegang oleh para Pinanita ini, tapi dengan kekuatan 3 tirta ini, semua sesaji yang akan dipersembahkan dia sukle. Itu proses penyuklean dengan tirta ini. Begitu tirta pracita kena penyenang, berubah dia secara metafisik. Jadi tempat duduk figur-figur suci, duduklah di sana. Setelah duduk, Pinanita menyampaikan, ini upacaranya ini upacaranya ini. Mohon pada beliau-beliau figur suci untuk memberikan katakanlah berkat. Nah, kemudian beliau memberkati persembahan itu, lalu dikembalikan, ditetapkan lagi kepada kita. Ya, nah ini prosesnya harus paham. Perlunya Bayuh Dewa misalnya, karena apa? Kita akan mencoba menyentuhkan Sang Punarbawa kepada orang yang diotonin. Bagaimana dua alam bisa menyentuh, saling bersentuhan? Maka dia perlu proses, perlu yang Bayuh Dewa itu, supaya Sang Punarbawa yang dari alam sono bisa menyentuh orang yang diotonin ini. Ini salah satu. Caru juga demikian, ada ceritanya Caru itu. Ya, sehingga Caru jangan dianggap sebagai pembunuhan. Ada, itu bukan himsa karma. Saya potong sedikit. Begitu tirta prasita pemangku menyentuh semua ayam-ayam atau hewan-hewan Caru itu, maka si hewan-hewan hilang sifat binatangnya. Dia menjadi yang namanya ektoplasma. Ini ada dalam psikologi yoga. Ektoplasma merupakan sebuah media dewata yang mampu menyerap energi dari 5 penjuru, kemudian bergerak membersihkan areal itu. Itu ektoplasma. Dan ayam itu, karena ada daksina di sebelahnya, roh si ayam akan diangkat oleh daksina itu, sehingga ayam itu akan mengalami evolusi roh, dan dia akan menjadi burung dalam konsep reinkarnasi. Lalu segahan di bawah ayam itu mampu menembus 7 lapisan ke bawah. Karena apa? Caru tidak hanya horizontal sifatnya, tapi dia di bawah vertikal, ke atas dan ke bawah. Daksinanya mengantarkan Caru ke atas, segahan Pancawarna mengantarkan Caru ke bawah. Ini Caru. Caru itu kan indah, harmonis. Begitu caranya kerja Caru. Ya, jadi Caru itu bukan pembunuhan. Justru itu salah satu cara bagaimana umat Hindu harus merawat, memelihara, dan melestarikan semua ciptaannya, termasuk karma-karma ciptaannya. Umat Hindu punya tugas itu, karena pengetahuan ada di kita. Seperti itu. Oke? Nah, Bapak Ibu sekalian, sudah cukup lama ya. Saya berhenti aja dulu, nanti lagi silakan. Saya biasa di Pura Raditya Dharma ini pasti lebih dari 1 jam saya disuruh Dharma Wacana kok. Dulu juga sampai 1,5 jam saya disuruh, karena yang ditunggu belum datang. Ya sudah Pak Dewa lanjut aja. Waduh, ya sudahlah. Walaupun lelah ya. Nggih, matur semua. Om Santi Santi Santi. Om. Matur semua.